إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan-amalan yang mulia di dalam Islam yang dengannya seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat adalah menyambungkan hubungan silaturahim, hubungan kekerabatan, dan menyambungkan hubungan kekerabatan silaturahim baik dengan ucapan-ucapan yang baik, karena Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis yang sahih, al-kalimatut thayyibah sadaqah, ucapan-ucapan yang baik, tutur kata yang baik adalah bentuk sedekah. Demikian pula dalam bentuk perbuatan. Naam, seperti mengunjungi, menziarahi mereka. Terlebih lagi ketika mereka dalam keadaan sakit. Pada saat-saat seperti itulah mereka tentunya membutuhkan untuk kita berbuat baik kepada mereka, minimal mengunjunginya. Olehnya itu Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, man zarahan lahu aw 'ada maridan nada munadin an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man zara'ahan lahu, siapa yang mengunjungi, menziarahi saudaranya, au 'ada maridan, ataupun dia mengunjungi, menziarahi, menjenguk orang yang sementara sakit, nada munadin minas sama, maka satu malaikat menyeru di atas langit. Ia berkata kepada orang yang sedang berkunjung, yang sedang berziarah atau menjenguk saudaranya yang sakit, antibata, sesungguhnya engkau sementara melakukan perjalanan yang baik. Antibata, engkau mendapatkan kebaikan dalam perjalananmu. Wa taba mamsyaka, dan perjalananmu adalah perjalanan yang baik. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan engkau telah mempersiapkan tempatmu di dalam surga. Keutamaan yang luar biasa yang bisa didapatkan dengan berziarah,
berkunjung, yang salah satu bentuk cara untuk menyambungkan hubungan silaturahim. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya menyambungkan hubungan kekerabatan baik dengan ucapan yang baik ataupun menziarahinya, mengunjunginya adalah tanda dan alamat keimanan seseorang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa saja yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Siapa saja yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambungkan hubungan kekerabatannya, hubungan silaturahimnya. Dan ini sekali lagi bisa dicapai dengan berbuat baik kepada mereka dalam bentuk ucapan dan perbuatan, seperti mengunjungi mereka. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silaturahim jemaah sekalian adalah di antara sebab-sebab seseorang mendapatkan keberkahan pada rezekinya dan juga keberkahan pada umurnya. Dalam hadisnya Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu bi rizqi wa yunsau lahu bi athari falyasil rahimah." Siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya, wa yunsau lahu bi athari, dan diberikan umur yang panjang yang berkah, falyasil rahimahu, hendaknya dia menyambungkan hubungan kekerabatannya. Maka jemaah sekalian, menyambungkan hubungan kekerabatan, menyambungkan hubungan silaturahim adalah sebab-sebab keberkahan dunia akhirat, yang dengannya Allah akan memberikan keberkahan pada rezekinya, akan memberikan keberkahan pada umurnya. Dan sebaliknya bisa dipahami bahwasanya orang-orang yang memutuskan hubungan kekerabatannya, hubungan silaturahimnya, adalah bisa menjadikan hidupnya, rezekinya menjadi sempit, dan bisa menjadi penyebab umurnya dikurangi keberkahannya. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita waspada. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan laknat, mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat, karena kita termasuk orang-orang yang memutuskan hubungan kekerabatannya. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang sahih, ar-rahimu muta'alliqatun bil arsy, bahwasanya ar-rahim tergantung di arsy. Ar-rahim berkata, man wasalani wasalahu Allah. Siapa yang menyambungkan, siapa yang menyambungkanku, kata ar-rahim, maka Allah pun akan menyambungkan untuknya, berupa kebaikan, keberkahan dan rahmatnya. Wa man qata'ani, dan siapa yang memutuskanku, kata ar-rahim, qata'ahu Allah, maka Allah pun akan memutuskan kebaikan rahmatnya kepada orang tersebut. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Sesungguhnya orang yang menyambungkan hubungan silaturahim, al-arham, adalah mereka-mereka yang berupaya menjaga hubungannya, hubungan kerabatnya, persahabatannya ketika mereka berbuat buruk kepadanya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ketika seseorang datang berkata, "Ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'unani." Wahai Rasulullah, saya memiliki kerabat, saya berupaya untuk melakukan hubungan baik dengan mereka, wa yaqta'unani, tetapi mereka yang memutuskan hubungan mereka dengan saya. Wa uhsinu ilaihim
wa yusi'una ilayya, dan saya berupaya berbuat baik kepada mereka, akan tetapi mereka membalasnya dengan melakukan keburukan kepada saya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, fa in kunta kama qulta, jika benar apa yang kamu katakan itu, fa ka'annama tusibbuhumul mul, maka ibaratnya engkau seperti menaburkan pasir yang panas ke wajah mereka, maksudnya mereka yang berdosa. Wa ma zala 'alaika dhahirun min Allah, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan membantumu, ma dumta 'ala dzalik, selama engkau berbuat baik kepada mereka. Maka orang yang hakikatnya menyambungkan hubungan kekerabatannya, jemaah sekalian, adalah orang-orang yang tetap berupaya menjaga hubungan dengan orang-orang yang berbuat buruk kepadanya. Naam, dia tetap berupaya berbuat baik kepada mereka walaupun mereka membalasnya dengan keburukan. Oleh karena itu Nabi mengatakan, laisa al-wasilu bil mukafi, bukanlah orang yang dianggap menyambungkan hubungan kekerabatannya ketika dia membalas kebaikan seseorang. Itu juga termasuk, akan tetapi pada hakikatnya yang benar-benar mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu ketika orang-orang berbuat buruk kepadanya tetapi dia berupaya tetap berbuat baik kepada kerabat-kerabatnya. Dan sebagai penutup, jemaah sekalian, kita tutup khutbah Jumat pada hari ini dengan satu hadis yang terdapat di dalamnya peringatan keras bagi siapa saja yang memutuskan hubungan kekerabatannya, hubungan silaturahimnya. Hadis ini adalah peringatan keras terlebih di hari-hari ini. Ya, jangan sampai perbedaan-perbedaan yang ada saat ini menyebabkan kita putus hubungan. Oleh karena itu hindari segala hal yang bisa memutuskan hubungan kekerabatan, yang bisa merusak perasaan mereka. Jangan tampilkan nomor siapapun, gambar siapapun di depan pagar kita, depan rumah kita, di media sosial kita. Ya, karena apabila telah terjadi perselisihan, maka tidak ada yang bisa romantis. Ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, al-khilafu syarr, perbedaan itu adalah buruk. Al-khilafu syarr, perbedaan adalah buruk. Maka ketika kita sudah berbeda, ya, terjadi perselisihan, akan terjadi putus hubungan, wal iyadu billah. Maka sebagai penutup khutbah pada hari ini, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang agung mengatakan, laisa min dzambin, ma min dzambin ajdaru ay yu'ajjila lahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu bil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim. Bahwa tidak ada satupun dosa yang lebih pantas untuk dipercepat hukumannya di dunia bersamaan dengan hukuman yang menantinya nanti di akhirat, kecuali dosa yang memutuskan hubungan kekerabatannya dan orang yang bertindak semena-mena. Ma min dzambin ajdaru ay yu'ajjila lahu li sahibihi al-uqubah fid dunya ma'a ma yaddahru lahu bil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada satupun dosa yang Allah Subhanahu wa taala akan segerakan diberikan balasannya di dunia ini disertai dengan apa yang menantinya nanti di akhirat, kecuali dosa yang melakukan perbuatan semena-mena, wa qati'atir rahim, dan juga dosa memutuskan hubungan silatul arham. Maka jaga hubungan kekerabatan kita. Yang terdepan dari kerabat kita adalah orang tua. Yang terdepan dari kerabat kita adalah saudara-saudara kita yang kita lahir dari satu rahim. Yang terdepan dari kerabat-kerabat kita adalah paman, bibi, tante-tante kita, dan demikian seterusnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
الله أكبر الله أكبر